Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Albertin Dua Lembang, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Toraja Utara. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun judul aksi nyata saya yaitu merancang keyakinan kelas 6 dan sesi berbagi dengan rekan kerja di SDN 7 Balusur. Menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Sekolah adalah tempat bercocok tanam dan murid adalah tanaman. Guru memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur dan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Guru hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tanpa mengubah kodrat padi tersebut. Sekolah diibaratkan sebagai tanah bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan disiplin positif murid serta menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menumbuhkan suatu budaya positif pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau kesepakatan bersama di antara warga kelas. Kesepakatan inilah yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tetapi juga harapan murid terhadap guru. Karena itu, guru dan murid harus bersama-sama merancang keyakinan kelas tersebut. Adapun tujuan aksi nyata saya ini yaitu yang pertama, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah melalui motivasi intrinsik untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter kuat, mandiri, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merdeka. Kemudian yang kedua yaitu sebagai bekal dan pengalaman bagi rekan guru dalam menerapkan budaya positif. Sebagai dasar mengukur sejauh mana kegiatan ini dilakukan dan untuk mengontrol kekonsistenan penerapannya, maka tolak ukur yang digunakan yaitu yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas yang dibuat guru dan murid melalui kesepakatan kelas. Yang kedua, guru menerapkan posisi kontrol manajer dengan metode restitusi. Yang ketiga, warga sekolah konsisten dalam melakukan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Yang keempat, adanya karakter baik atau nilai-nilai kebajikan yang muncul dari guru dan murid. Dan yang kelima, dokumentasi kegiatan pembuatan keyakinan kelas dan sesi berbagi. Adapun lini masa tindakan yang saya akan lakukan yaitu yang pertama, saya membuat keyakinan kelas bersama murid kelas 6. Yang kedua, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait pelaksanaan sesi berbagi. Yang ketiga, pelaksanaan sesi berbagi terkait budaya positif dengan rekan sejawat. Yang keempat, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Dan yang kelima, pemantauan dan refleksi terhadap penerapan budaya positif di sekolah. Adapun dukungan yang saya butuhkan yaitu yang pertama, dukungan dari warga sekolah sebagai teladan bagi murid untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dukungan yang kedua yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung penerapan budaya positif di sekolah. Dan dukungan yang ketiga yaitu dari orang tua untuk melakukan pembiasaan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah rekaman kegiatan merancang keyakinan kelas bersama murid kelas 6. Kita mau membuat keyakinan kelas kita. Keyakinan itu dari kata dasar? Oke, yakin itu bisa. Apa lagi? Percaya. Ya, percaya. Ada lagi? Lakukan.
yang kau harus munculkannya, kau harus tingkatkan. Ini keyakinan diri kita kelas. Oke, sekarang keyakinan itu ditulis satu persatu di papan tulis. Tapi yang pertama, oke, setelah bertanggung jawab. Oke, siapa lagi yang mau menuliskan keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang kedua adalah percaya diri. Silakan. Masih banyak yang berupa peraturan. Bedakan mana peraturan dan mana keyakinan. Peraturan itu yang mengikat. Ya, hukumannya biasa menyakitkan, biasa mapadi. Iya, biasa itu sekali. Biasa mapadi, benar sakit hati. Coba perhatikan baik-baik yang mana yang merupakan. Kita lihat rajin dan tekun belajar. Lima, percaya diri. Keyakinan itu atau merupakan peraturan? Keyakinan. Iya, kembali keyakinan. Oke. Berikut ini adalah rekaman koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan kerja di SDN 7 Balusu. Ini penting bagi sekolah kita khususnya dalam penerapan kurikulum merdeka. Ini yang diharapkan muncul tidak besok Pak, kalau kita ada satu Sabtu, ada Jumat sih kali itu. Ada Jumat. ya, Ibu orang di sini kalau Sabtu kan kalau terlambat mereka Kamis besok. Ini sangat penting ini di dunia. Ini kesepakatan bukan guru program. Kesepakatan bersama siswa. Jadi banyak kita sama semua warga sekolah. Iya, Saat itu ini kita balik kita implementasikan sama saudara sekali kita terus. Kalau boleh hari Jumat lah. Berikut ini adalah rekaman sesi berbagi dengan rekan kerja di SDN 7 Balusu. Saya mau berbagi terkait materi yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Untuk materi yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu kali ini yaitu tentang budaya positif. Nah, contohnya misalnya setiap pagi kita datang dengan mengucapkan salam kepada teman-teman kita di sekolah. Manakala kita hanya mengucapkan satu atau dua kali saja, tidak terus-menerus, maka itu bukan budaya. Tetapi ketika kita sudah melakukannya berulang-ulang kali, maka itu akan menjadi suatu budaya di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu merupakan nilai, gagasan, tindakan, dan karya-karya baik yang konsisten diterapkan. Contoh budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita adalah penerapan 5S, salam, sopan, santun. Contoh yang kedua, misalnya anak-anak kita yang awalnya suka buang sampah sembarangan, tugas kita adalah bagaimana supaya anak itu kita tuntut agar dia bisa menerapkan budaya positif dalam dirinya. Yang tadinya suka buang sampah sekarang menjadi siswa yang bisa membuang sampah pada tempatnya. Misalnya kita mau biasakan pembiasaan budaya positif tentang membuang sampah pada tempatnya, tapi kalau gurunya sendiri yang suka buang sampah ya susah Bapak Ibu. Makanya di sini dikatakan bahwa kita harus jadi panutan, menuntun anak itu dengan menjadi contoh dalam melakukan budaya positif di dalam lingkungan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Ya, betul sekali. Memaafkan kakak atau bagaimana? Ya kalau dia sendiri atau mendendam. Oke, kita baca dulu nih. Tergantung dari pribadinya orang. Karena ada orang yang mendendam, ada orang yang pemaaf. Nah, ini dia
bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Misalnya dia meminjam barang kita toh, nah rusak dia datang, bagaimana cara saya akan ganti. Biasa kan kita langsung bilang tidak usah nih, tidak apa-apa, lupakan saja. Padahal dalam hatinya Padahal Bapak Ibu mungkin yang kita yang punya barang itu merasa tidak apa-apa, tetapi sebenarnya yang merusak itu yang merasa ada apa-apanya, namanya apa yang kita akan lakukan? Ini dia, restitusi. Apa itu restitusi? Lebih singkatnya seperti ini Bapak Ibu, restitusi itu merupakan suatu metode, suatu cara seorang guru untuk membuat siswa itu menyadari kesalahannya lalu memperbaiki kesalahannya tersebut. Jadi itu Bapak Ibu yang kita lakukannya. Mari kita mulai terapkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan kita menghakimi anak tersebut, tetapi buat anak itu sadar akan kesalahan apa yang kau lakukan, keyakinan keras mana yang kau telah langgar, dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Itu yang harus kita lakukan. Mana kira-kira kiri atau kanan? Kanan. Iya, betul sekali kanan. Ini masih ada unsur-unsur peraturannya kan, memaksa. Nah, masih ada kayak unsur paksaan di sini, tapi di sini itu betul-betul keyakinan dalam dirinya bahwa mereka akan saling menyayangi, mereka akan semangat dalam belajar, dan mereka akan peduli dengan teman-teman. Oke, jadi sudah bisa Bapak Ibu paham membuat keyakinan dalam kelas? Oke, minggu depan semoga ada ya dalam kelas. Saya mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Sama dengan Bapak Ibu ini. Misalnya Bapak Ibu di rumah tidak sarapan, datang ke sekolah, pasti datang ke sekolah Bapak Ibu ngantuk, loyo, malas ngajar, kan? Atau Bapak Ibu di rumah kurang kasih sayang, yang sudah punya pasangan, tidak disayang sama pasangannya, suami atau istri, datang di sekolah, pasti berpengaruh, ya berpengaruh kan? Berpengaruh atau tidak? Bohong itu kalau berpengaruh. Oke, sama dengan berpengaruh sama Jessica. pasti. Iya. Perhatikan siswa kita Bapak Ibu. Ketika siswa kita sudah mulai melakukan penyimpangan ke arah yang negatif, berarti ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Pertama, Sini kamu. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa? Apa coba? Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. ya. Naren. Satu lagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Posisi yang sering kita terapkan selama ini posisi yang mana? Biasa juga di sini Bapak Ibu, biasa juga di sini kan? Pemantau pos sering. Nah, pertanyaan saya, pernah kamu memposisikan diri sebagai manajer? Iya, Pak. Oke, nah sekarang Bapak Ibu di kurikulum Merdeka diharapkan guru itu memposisikan diri di posisi manajer. Menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran, yang pertama tadi posisikan diri sebagai posisi manajer. Baru terapkan segitiga di belakang dulu. Jadi kedepannya kita harus membuat suatu komitmen atau keyakinan kelas bersama dengan murid-murid kita, namun dalam tahap pelaksanaannya apabila ada siswa kita yang melanggar, kita tidak boleh lagi menjadi sebagai seorang penghukum atau guru yang sering memberikan hukuman kepada anak didik kita, tetapi kedepannya kita harus menyelesaikan diri untuk bisa menjadi seorang manajer dalam kelas kita sendiri. Ya, oke sudah. Ya, terima kasih, luar biasa. Ada lagi yang mau berkomentar? Iya, mungkin. Ya setelah belajar ini, Ya. Sadar kalau ternyata yang kita lakukan selama ini salah. Ya. Kita selalu memberikan buku itu sudah bisa buat keyakinan kelas. Ya, oke. Ada lagi? Terima kasih Bu Yani, luar biasa. Ada lagi? Kepada teman-teman semua sudah mau bekerja sama. Dan sekali lagi, apa yang saya sudah bagikan hari ini bukan berarti bahwa saya sudah melakukan semua, saya sudah sempurna, tidak Bapak Ibu. Mari kita sama-sama belajar, berproses untuk demi kepentingan murid kita, karena di kurikulum Merdeka itu ditekankan bahwa pembelajaran yang kita lakukan, semua apa yang kita lakukan di sekolah itu harus berpihak kepada murid-murid dan murid. Oke Bapak Ibu, terima kasih buat kerjasama kita hari ini. Dan mungkin ada yang mau disampaikan dari Bapak Kepala Sekolah, saya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa sehingga momen pada hari ini merupakan momen yang luar biasa bagi kita, karena ada hal-hal yang sebenarnya kita sudah menyadari dan sering kita buat, hanya tanpa membedakan mana keyakinan kelas, mana hukuman. Dan sering terjadi seperti Ibu Tin katakan tadi, bahwa kita sebagai guru sering menerapkan sikap otoritas sebagai pemimpin, lebih penghukum ketika siswa kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekolah ini. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Ibu Tin yang sudah berbagi. Mudah-mudahan harapan kita semua, terlebih harapan Ibu Tin sebagai implementasi dari semua ilmu yang dia dapatkan dari sebagai guru penggerak, sudah disampaikan kepada kita semua, dan itu sangat bermanfaat bagi kita, baik sebagai guru juga sebagai kami sebagai pimpinan di sekolah ini.